Kenapa kok selama ada di Jailolo dan sekitarnya, ada di Sambiki Morotai dan sekitarnya, ada di Sumpu Lolola dan sekitarnya, sedangkan yang ada di Tobelo dan Galela itu asal dari sana semua. Ya, jadi singkat ceritanya, Tete Salama dia punya papa itu nama Mare Sigudu. Sigudu punya anak Mare dan Nolu, keturunannya ada di Sarau. Dan Mare punya anak yang pertama itu Salama. Yang kedua Tokimang, itu orang tua dari Takarina dan Takamini. Nah, yang ketiga Papa tua Yohanes, yang biasa disapa Papa tua Labe-Labe. Betul kok? Ya, itu punya keturunan anak cucu yang ada di Tobelo dan di Galela. Anak Tete Salama punya anak yang keempat, saya punya papa Herman Salama, biasa dipanggil Hamiru. Kemudian yang kelima itu Salmon Salama, biasa dipanggil Medi Salama. Yang keenam Niklas Salama, biasa dipanggil Nenek Salama. Yang ketujuh Cornelius Salama atau Peter Salama, Pak tua meninggal kawin tidak punya anak. Ya, jadi yang tadi saya bilang, kenapa kok ada di Jailolo, ada di Sahu, Jailolo, Morotai dengan Lola. Singkat ceritanya begini, di waktu dulu, tahu di zaman berapa, di abad ke berapa, kita orang juga tidak tahu, cuma Tope Papa bilang, dan Tinus Papa bilang di zaman dulu, tapi di abad ke berapa kita tahu. Waktu Tete Salama usia masih remaja, ada orang dari Jailolo, dari Gamtala datang di Sarau, berteman dengan Tete itu, berteman dengan Tete. Ketika pulang ke Jailolo Gamtala, mengajak supaya Tete Salama ikut karena dosa pertama akrab. Setelah orang di Jailolo, di Gamtala, dorang punya mata pencarian. Kalau sekarang kita orang itu kopra, pala, cengkeh, coklat, dan hasil komoditi yang lain. Dulu tidak ada itu. Hasilnya cuma ambil damar tadi yang sudah dijelaskan itu pas dan baku sagu. Dan dorang pergi barodeso di hutan cari daging. Kemudian hasil dari damar itu membawa jual ke Sultan Ternate. Nah, begitu Tete Salama dengan temannya yang ada di Jailolo bolak balik bawa hasil ke Ternate, terjadilah percintaan salah seorang yang cantik tadi, kakak yang dari Gamtala bilang yang cantik. Nah, jadi maaf saja karena hubungan dulu tak sama sekarang. Karena itu orang bilang dalam WC tempat tidur, halo, mana di mana sayang, saya di sini. Dulu itu pakai sponsor. Kalau dulu orang tak tahu pakai sponsor, pakai jembatan. Jadi setelah ada hubungan dengan salah seorang cewek di Jailolo, terjadi kehamilan. Setelah terjadi kehamilan, orang tua dari pihak perempuan itu melapor kepada pihak adat, jadi dipanggil dan siap dikawinkan. Dulu kalau bilang suka bayar adat itu sah, tak pakai lebih nikah, tak pakai lebih bes, sah. Sementara si perempuan itu dengan hamil, Tete ini ada tamang dari suku datang dari Loloda. Baku cerita, pergi so kasih tinggal cuma itu yang ada di Jailolo. Sampai di suku, itu yang di Jailolo saat waktu melahirkan anak laki-laki. Menurut adat dulu sudah sah secara adat, maka anak itu wajib pakai pam dari papa.
Jadi lebih nama Salama. Itu yang Salama yang ada di Suruh di apa di Sahut Kamtala. Jolo di Kamtala dan sekitarnya. Kemudian dia pergi ke Suprolora. Cerita yang sama. Kasana dorang pekerja cuma bikin bang air, pukul sagu, ambil damar, jual dia punya penghasilan gimana. Terjadilah begitu, jatuh cinta salah seorang cewek lagi di situ. Cerita yang sama. Setelah ada hubungan, kemesraan, terus menerus terjadilah kehamilan. Setelah kehamilan, cerita yang sama, belum lahir itu anak dari pemain tua itu belum melahirkan, pak itu sepiki di Sambiki, sembang. Sampai di Sambiki, setelah balik, pemain tua yang di Supu melahirkan anak laki-laki, kasih nama lagi Salama, supaya bisa tahu. Ini singkat ceritanya. Kemudian dia pergi ke Sambiki, cerita yang sama seperti yang dijalur dengan di Supu, sama. Sampai di sana terjadi begitu lagi, ada laki-laki. Kasih nama Salama lagi, begitu yang tadi kakak dari Morotai sudah sampaikan. Cuman sampai hari ini baru pertemuan Salama beberapa baru 4 kali. Sebelum 4 kali itu kita tak tahu, cuma dengar. Salama yang ada kalau yang ada di Tobelo dan di Galera itu tidak lasin, karena itu dekat kartunnya dari Sarau. Dari ibu. Sedangkan yang masih tanda tanya yang di Jelolo, yang ada Morotai dan di Suku. Saya aku dapat di tahun 2000 keluarga dari Morotai waktu mengungsi di Manado itu baru cerita. Salam baru beberapa. Ternyata yang tadi disampaikan keluarga Salama itu orang Ternate dorang bahasa bilang bukan karena keluarga Ausere sudah. Atau bukan karena keluarga sagu dan ikan, baku biasa baku keluarga, tetapi dia bahasa keluarga Ausrehe, darah lagi tidak bisa dihapuskan, tidak bisa disangkali. Nah, kemudian perlu saya sampaikan tentang panggilan dan sapaan. Kita orang yang ada di Sarau, di Sarau, ibu Sarau. Dan yang ada di Galela, yang ada di Tobelo, kita orang Tobelo yang bongso. Karena setelah peristiwa di Sambiki, TTI dia balik ke Sarau, kawin, dia punya istri dari Sosang Haji, dia nama Tony Dao. Nah, itu kita selamat istri yang keempat. Dia pergi turun, yang Tony Sarau yang ada di Galela Tobelo. Jadi perlu anak cucu, saudara-saudara, adik-adik punya panggilan itu yang di Jalan itu panggil tua semua, tua. Yang di Morotai panggil tua, yang di Lola panggil tua. Kan si orang mau betul bapak adik. Jadi dan saya kakak-kakak, secara umur mungkin saya tua sedikit. Tapi tadi saya jelaskan, saya tidak bisa panggil penghuni adik, saya penghuni kakak karena garis keturunan. Walaupun secara umur dorang yang ada, saya yang tua, tetap saya panggilkan dorang kakak. Karena garis keturunan dorang yang tua. Itu orang yang mozo. Jadi Tete Salama dia punya keturunan dia tak amur kiri kanan. Itu artinya singkat cerita tidak bisa tarik. Dan memang betul. Tadi kakak yang dari Kamtara ada jelaskan Salama itu dia kantin. Jadi perempuan itu cantik dan partidu. Tukang partidu. Ternyata Michael sampai sekarang tidak pulang. Jadi mau di Jakarta di sana. Tapi hubungan selalu komunikasi sekarang. Ya. Jadi hari ini saya juga bersyukur. Jadi kita orang yang di ibu khusus yang pengganti orang tua itu sisa kita orang 3 laki-laki. Saya, Yunus dengan Ishak. Cuma Ishak ini dia punya pikiran setara sama dengan orang. Bisa gua. Tapi dia tetap masih ada. Sedangkan yang perempuan
Dorong masih banyak. Kakak Rina, Kakak Min, Kakak Agus, sampai Oto, Noni, Han, Sila. Hah? Dorong masih ada. Yang laki-laki saya tinggal 3. Iya, yang ke di Tuberos. Sisa laki-laki sisa saya, Isan dan Tinus. Sedangkan yang dari Jerolo itu kakak tadi sudah jelaskan. Masih ada satu lagi, kakak Nok, datang. Kemudian dari Sambiki mewakili 2 orang. Kemudian dari Loro juga hari ini belum datang, jadi kita orang belum mau kenal secara. Saya sudah kenal 1-2 orang, tapi belum menyeluruh. Jadi mungkin barangkali itu sekedar sekilas cerita yang saya bisa kopi dari saya Papa dan dari tulis Papa. Saat itu mungkin masih banyak kekurangan. Saya minta maaf karena yang saya dengar hanya seperti itu. Kemudian dari selama pemimpin itu dokter kasih tahu, jadi saya juga tahu. Saya tahu cuma pemimpin ini saja yang dia di Sosamaji itu selama pemimpin yang keempat itu Nenek Tony tahu orang dari Sosamaji. Ya. Dari kita orang yang Mbak Moya, kita orang yang ada. Gampang yang tua sekali. Yang kedua di Supu, yang ketiga di Morotai, yang keempat orang di Ibu yang bosok. Jadi gampang orang Bapak Ade, panggil tua orang. Panggil orang, lebih enak panggil Bapak Ade. Nah itu. Secara umur atau usia mungkin saja orang tua, orang muda. Tapi kan keturunan orang yang tua, begitu. Jadi itu saya jelaskan dari TT selama pe anak-anak, kemudian DP anak cucu terus lebih jelas ngomong tahu semua, masing-masing tahu. Kalau Bapak tua Yohanes itu DP anak-anak itu Kaleus, Kakak Rosa, kalian, Niki, John, Dorcas, itu dia keturunan anak cucu ngomong tahu semua. Begitu juga toh yang ada di Sarau, yang ada di Tobelo, di Morotai dan di Jerolo dan Sur. Jadi barangkali singkat cerita tentang susunan keluarga, nanti Tinus yang menambahkan, mungkin saya terdengar cerita, nanti Tinus dia bisa menambahkan yang apa yang belum saya sampaikan.